الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Sadaqallahul Azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat wabil khusus bagi diri khatib pribadi dan umumnya bagi seluruh jemaah. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, supaya kita menjadi manusia yang kelak selamat dunia maupun akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa memenuhi panggilan Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana seluruh amal kebaikan kita dilipat gandakan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang mulia, bulan yang suci, maka tentulah kita pada saat masuk ke dalamnya kita pun harus menjadi orang yang terlebih dahulu suci. Suci lahir maupun batin. Artinya kita pun akan insyaallah merasa nyaman melaksanakan aktivitas kita, ibadah-ibadah kita di bulan tersebut. Dan insyaallah setelah bulan Ramadan berlalu, maka kita akan merasakan hasilnya setelah kita latihan di bulan Ramadan, latihan dengan lebih banyak lagi ibadah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentulah di antara kita sudah merasa ada yang berbahagia dengan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa orang yang merasa gembira, merasa bersenang hati dengan masuknya ke dalam bulan Ramadan, maka insyaallah Allah akan mengharamkan jasad kita kelak dibakar api neraka. Bukan hanya sekedar kita merasa gembira, tetapi kita mempunyai cita-cita dan niat yang tulus ingin mengisi bulan Ramadan, bahkan memiliki tujuan yang lebih. Kalau bulan Ramadan yang lalu harus lebih baik, di Ramadan yang akan datang ini harus lebih baik daripada bulan Ramadan yang sudah-sudah. Oleh karenanya kita harus memiliki niat yang kuat. Kalau tahun lalu kita masih ada bolong-bolong puasanya, maka kita berniat ingin mengisi sepenuhnya, bukan hanya berpuasa, tetapi kita juga berniat ingin meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan bukan hanya itu, kalau kita mendengar kabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat Idul Fitri, maka turunlah malaikat. Bahkan para sahabat tidak ada yang tahu percakapan, perbincangan, komunikasi antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril selesai melaksanakan salat Idul Fitri menjelang khutbah, beliau didatangi malaikat. Malaikat meminta diamini atas doa-doanya. Di antara doa malaikat yang ingin diamini dan ingin diamini oleh baginda Nabi yang pertama, ya Rasulullah, aku ingin berdoa saat ini kepada Allah dan aku ingin yang mengamininya adalah engkau. Silahkan, kata Nabi Muhammad, engkau berdoa dan aku akan mengamininya. Maka malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima umat Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan sebelum melakukan 3 hal. Yang pertama, kita atau umat Nabi Muhammad yang belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Artinya kita jangan menjadi anak yang durhaka. Saya tidak punya salah terhadap orang tua. Itu mustahil karena kita manusia biasa. Orang tua saya sudah meninggal dunia, alangkah lebih baik terus kita mendoakannya. Masih ada, itu lebih baik kita temui atau bahkan kita berkomunikasi kalau memang keterbatasan biaya ataupun waktu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengamini apa yang diminta oleh malaikat Jibril. Jangan kau terima umat Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan sementara dia belum memohon maaf kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah mengatakan amin. Doa yang kedua malaikat Jibril sampaikan kepada Allah, janganlah kau terima umat Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan sebelum seorang istri memohon maaf kepada suaminya ataupun begitu sebaliknya. Suami jangan merasa bahwa kita adalah seorang yang berpuasa di keluarga, begitupun istri jangan merasa orang yang selalu benar. Artinya istri memohon maaf kepada suami, begitupun suami memohon maaf kepada istri. Artinya insya Allah pada saat kedua insan yang selalu berdekatan tiap hari ini saling memaafkan, maka insya Allah akan diterima ibadah puasanya di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, amin. Doa yang ketiga yang disampaikan Jibril, ya Allah, janganlah kau terima umat Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan tapi sebelumnya dia tidak memohon maaf kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau kepada orang-orang yang pernah ia zalimi, baik dengan tingkah laku atau dengan kata-kata. Mungkin kita pernah memfitnah orang lain, mungkin kita pernah membicarakan aib orang lain sementara kita belum meminta maaf. Maka malaikat Jibril memohon kepada Allah agar tidak diterima puasanya. Maka Nabi Muhammad pun mengamini dengan kalimat amin. Ini artinya hadirin jamaah, kita harus suci lahir maupun batin, suci jiwa dan raga kita pada saat akan memasuki bulan yang suci, bulan yang mulia, supaya kita menjadi orang yang suci dan juga menjadi orang yang mulia. Karena kita ada di tempat yang mulia. Oleh karenanya tidaklah mudah mungkin bagi kita begitu mudah memohon maaf bagi yang pertama, memohon maaf kepada kedua orang tua, memohon maaf kepada istri. Tetapi terkadang mungkin terasa berat pada saat kita memohon maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan mungkin orang yang terus terang menzalimi kita atau pernah kita menzaliminya. Oleh karenanya, jika ingin puasa diterima oleh Allah, maka lakukan sebelum masuk bulan suci Ramadan. 1. Memohon maaf lahir maupun batin kepada kedua orang tua.
Memohon maaf istri pada suami, suami memaafkan istri, dan juga kita saling memaafkan antara sesama, karena kita tak pernah lepas dari yang namanya salah maupun dosa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbikir warham